Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Baihaqi. Oke, baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri ya. Fungsi trigonometri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi sinus terlebih dahulu ya. Fungsi sinus. Oke, simak video ini baik-baik. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan sin 0 derajat itu berapa? Sin 0 derajat itu kan 0 kan ya. Kalau sin 91, sin berapa? 180 itu 0, sin 270 itu negatif 1, sin 360 itu 0. Kalau teman-teman bingung, coba lihat nilai trigonometrinya. Oke. Nah, kemudian kita coba gambarkan dulu nih. Kita mencoba menggambar grafik Y sama dengan sin X ya. Sin X. Oke, kita gambar terlebih dahulu di sini ya. Oke. Sorry. Kita mencoba menggambar grafik Oke, anggap saja lurus ya. Y sama dengan sin X. Oke. Nah, di sini lihat sin 0. Kita mulai dari 0, kita di sini. Oke. 90 derajat, kemudian 180 derajat, 270 derajat dan 360 derajat. Lihat kalau sin 0 itu 0. Sin 0 itu 0, sin 90 itu 1, misalkan di sini ya. 1 ini 1, ini negatif 1. Oke, sin berapa yang 1? Oke, kita tarik garis. Oke, sini ya misalkan. Oke, kita tarik garis. Set, nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian sin 270 itu negatif 1, berarti di sini ya. Tarik garis. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya grafiknya. Nah, kemudian di sini lihat, untuk mencapai satu gelombang itu, nah dia harus mencapai 360 derajat. Jadi satu gelombang itu dari 0 sampai 360 derajat. Oke. Kemudian kita mau mencoba, nah, kita lihat dulu persamaan umum grafik fungsi sinus. Nah, untuk persamaan umumnya itu Y sama dengan A dikali sin K dalam kurung X plus minus alfa, nah, ditambah C. Tambah C ini grafik. Oh, ini persamaan umum ya, persamaan umum grafik fungsi sinus. Nanti kita lihat perubahannya. Oke. Untuk mencari nilai maksimum, untuk mencari nilai maksimum yang pertama itu kita bisa mencari nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu didapat dari apa? Nilai maksimumnya itu harga mutlak dari A itu yang ini nih, yang di depan, tambah C ya. Nilai maksimum C ini konstanta. Untuk nilai minimumnya itu negatif harga mutlak A tambah C gitu kan ya. Ini untuk mencari nilai maksimum dan minimum yang berhubungan nanti yang berhubungan dengan grafiknya. Oh cere. Nah, kemudian periode. Untuk mencari periode itu, periode sama dengan 360 derajat dibagi K. Itu yang ini nih, yang di dekat sini. Oke. Nah, jadi mencapai satu periode ini dibutuhkan berapa sudutnya itu. Nah, ini untuk mencari periode. Kemudian untuk mencari, nah kita lihat, nah
Kalau misalkan alfa, nah jadi ketika alfanya itu positif, nanti grafiknya itu geser ke kiri. Nah, jadi grafiknya itu nanti bergeser ke kiri sebanyak alfa. Kalau alfanya itu negatif, nah grafik itu geser ke kanan sebanyak alfa juga. Jadi alfa ini berpengaruh ketika grafiknya itu, kalau alfanya positif berarti grafik geser ke kiri, kalau alfanya negatif grafik geser ke kanan. Oke, nanti kita ilustrasikan dengan contoh soal. Oke, kemudian nilai C ini berpengaruh untuk apa? Nilai C ini lanjutkan ke bawah ya. Oke, nilai C ini, nah ketika C-nya itu lebih dari 0, nah artinya C-nya itu positif nilai C-nya, nah maka grafik itu geser ke atas ya. Kalau C-nya lebih dari 0, geser ke atas sejauh C. Kalau C-nya itu kurang dari 0, artinya C-nya itu negatif, berarti grafik geser ke bawah sejauh C ya. Ini persamaan umumnya, perubahan grafiknya. Oke, kita biar lebih mudah kita lihat contohnya ya. Kita ilustrasikan dengan sebuah contoh. Oke, misalkan di sini kita punya contoh nomor 1 itu, misalkan grafik Y sama dengan sin 3 sin 2x gitu kan ya, 3 sin 2x. Maka nah kita lihat saja persamaan umumnya, kita buat jadi persamaan umum. Y sama dengan 3 sin, nah lihat ini K nya, berarti kan 2 nya kita keluarkan, 2 dalam kurung X. Nah alfanya berarti berapa? Di sini kan tidak ada nih, berarti bisa kita tambahkan 0 derajat gitu kan ya. Jadi alfanya itu nanti 0 derajat. Nah setelah ini, yang pertama itu langkah pertama kita menentukan nilai maksimum. Nilai maksimum berarti kan di sini nilai A-nya itu 3, nilai A-nya 3, kemudian nilai K-nya itu 2, kemudian nilai alfanya itu 0 kan ya. C-nya juga 0. Nah, berarti nilai maksimum itu sini aja ya. Nilai maksimum itu berapa? Nilai maksimum berarti harga mutlak. Nilai maksimum itu harga mutlak dari 3 kan ya, sama dengan 3. Nah untuk nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya itu negatif harga mutlak 3, sama dengan negatif 3. Nah ini untuk grafiknya, berarti nilai maksimumnya itu 3, dilihat dari sini nih. Lihat dari sini nilai minimumnya negatif 3. Setelah kita mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimum, kita cari apa? Periode kan ya, periode. Nah, periodenya itu 360 derajat dibagi nilai K-nya berapa di sini? 2. 360 dibagi 2 berapa? 180. Artinya nah, grafik ini, nah satu gelombangnya itu mencapai satu gelombang ketika 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Nanti kita gambarkan. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita gambar. Oke, kita gambar saja di sini ya. Oke, kita gambarkan. Nah, yang pertama kita gambar dulu nih, nilai maksimumnya berapa? 3 berarti, oke kita di sini tulis 3 ya. Di sini 3. Nilai minimumnya berapa? Negatif 3. Negatif 3, oke. Oke. Nah, kemudian di sini lihat 180 derajat kan ya, berarti nah mencapai mana? Mencapai satu gelombang itu ketika 180 derajat. Nah, berarti kita buat 180 derajat di sini nih. Berarti sebelumnya itu 90 derajat. Di sini 270, sini 360 derajat. Oke. Nah, baik. Berarti lihat
Nah, dia mencapai, nah satu periode itu kan terdiri dari satu bukit dan satu lembah kan ya. Satu bukit dan satu lembah. Nah, berarti ketika mencapai 180 derajat itu sudah ada satu bukit dan satu lembah. Berarti kan bisa kita buat ini dari 0. Berarti kan satu bukitnya itu di sini kan ya, berarti nah, kita buat tarik putus-putus. Nah, kayak warna hijau deh. Nah, berarti kita buat nah, kemudian di sini tengah-tengahnya berarti negatif 3. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia grafik fungsi ini 3 sin 2x itu mencapai satu periode ketika 180 derajat. Artinya ketika mencapai 180 derajat itu sudah ada satu bukit dan satu lembah. Terusnya tinggal kita lanjutkan saja kan ya. Berarti ini titik tengahnya di sini. Oke, 3 kurang lebih di sini. Kita lanjutkan. Oke, ini mohon maaf ya. Oke, grafiknya agak belok-belok. Kita lanjutkan lagi. Nah, kurang lebih seperti ini grafiknya ya. Jadi ini adalah grafik fungsi mana y sama dengan 3 sin 2x. Nah, gimana kalau misalkan ada alfanya? Ada alfanya. Oke, kita contoh selanjutnya ya. Kita contoh selanjutnya. Contoh yang kedua. Oke. Perhatikan, fokus, konsentrasi. Nomor 2, misalkan kita punya contoh lagi, y sama dengan 3 sin 2x tambah 180. Oke, nah gimana caranya menggambar ini? Y sama dengan 3 sin 2x plus 180. Yang pertama itu kita gambarkan dulu kan ya, kita buat menjadi persamaan umum. Persamaan umumnya seperti apa? Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus alfa tambah C. Di sini kan C nya tidak ada. Nah, maka yang ini kita rubah dulu ke dalam bentuk ini. Nah, seperti ini kita rubah. Jadi sama dengan 3 sin 2 nya kita keluarkan, 2 dalam kurung X tambah 180 dibagi 2 berapa? 90 derajat kan ya. Nah, maka nilai A nya itu sama dengan 3, nilai K nya sama dengan 2, nilai alfanya sama dengan 90 derajat. Oke? Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan apa? Nilai maksimum. Oke. Berarti nilai maksimumnya, nah di sini nilai maksimumnya itu berapa? Plus 3 kan ya? Plus 3. Kemudian nilai minimumnya berarti negatif 3. Kemudian periodenya itu sama dengan 360 derajat dibagi berapa nilai K-nya? 2 kan ya. Berarti 360 dibagi 2 berapa? 180 derajat. Oke. Nah, kemudian nilai alfanya. Di sini lihat, karena nilai alfanya itu 90 derajat, nah maka nanti grafik itu geser ke mana? Ke kiri. Ke kiri karena alfanya positif kan ya, sebanyak 90 derajat. Nah, itu ya cara menganalisisnya. Langkah selanjutnya ketika kita sudah menemukan unsur-unsur ini, tinggal kita gambar. Oke, tinggal kita gambar. Kita gambar mana? Oke, sini ya. Oke, tinggal kita gambarkan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Geser. Sorry. Ini aja deh ya. Oke. Kemudian tinggal kita gambarkan ya. Oke, kita gambar pelan-pelan. Baik. Di sini lihat.
Untuk mencapai satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dia mencapai 180 derajat sama seperti tadi kan ya. Berarti kita buat kelipatannya. Kelipatan 180 dibagi 2 berapa? 90. Kita buat kelipatan 90. 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Oke, harusnya ini ada terusannya ya. Oke. Nah, kemudian nilai maksimumnya itu berapa? Nilai maksimumnya itu 3 kan ya? Nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya 3. Berarti di sini bisa kita tulis 3 kan ya? Ini negatif 3. Kemudian apa? Satu periode itu 180 derajat. 180 derajat. Jadi di 180 derajat ini sudah ada satu bukit dan satu lembah. Nah, berarti kan tinggal kita buat nih. Berarti 180 derajat ini dari 0 sampai 90 ini bukit, dari 90 sampai 180 itu lembah. Maka dari 0 sampai 90 ini tengah-tengahnya berapa? 45 kan ya. Kita buat berarti nilai maksimumnya di sini. Oke, nilai maksimumnya. Yang ini nilai minimumnya berarti berapa? Dari 90 sampai 180. Kita buat tarik putus-putus. Nah, di sini. Berarti ini nilai maksimumnya di antara 180 sampai 270. Oke, kita buat garis putus-putus, kita buat garis putus-putus. Selanjutnya tinggal kita hubungkan antar garis ini. Oke, misalkan kita hubungkan ya. Sorry kelewatan. Oke, dari sini ya. Set. Nah, kita hubungkan lagi. Oke, set. Oke, kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena lihat alfanya itu 90 derajat, berarti grafik itu geser ke kiri sebanyak 90 derajat. Oke, nah berarti satu gelombang ini nih. Satu gelombang kita geser, berarti di sini negatif 90 derajat. Oke, ketika kita geser, berarti tinggal kita geser saja grafiknya kan ya. Oke. Berarti kita menggunakan yang hijau deh. Berarti mulainya itu dari sini, dari 90 derajat. Grafiknya sama seperti ini. Berarti kita mulainya dari negatif 90 derajat. Berarti di sini kan tengah-tengahnya ya. Kalau kita buat kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini grafiknya. Berarti yang apa? Yang birunya tinggal kita hapus. Oke. Nah, oke, yang birunya kita hapus. Nah, pasti kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, jadi grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2X plus 180. Nah, seperti ini. Nah, atau bisa kita hapus juga ininya nih, yang hijaunya. Coba kalau kita hapus semuanya. Hapus semuanya, jangan deh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, itu adalah cara menggambar grafik fungsi sinus. Nah, jadi langkah pertama itu kita rubah dulu ke dalam bentuk umum persamaan grafik fungsi sinus. Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus A tambah C. Kemudian kita tentukan yang pertama nilai A-nya, nilai K-nya, nilai alfa. Kemudian tentukan nilai maksimum, nilai minimum, kemudian periode dan juga alfanya. Apakah alfanya itu positif atau negatif? Kalau positif dia geser ke kiri, kalau negatif dia geser ke kanan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, mudah-mudahan bisa mudah dicerna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.